Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa pada pagi hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Apabila kita dapat mempertanggungjawabkan kemurnian hati nurani kita di hadapan Allah, maka kita juga akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan manusia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab berbeda dengan manusia yang hanya mampu menilai orang lain dari apa yang nampak secara lahiriah, Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam batin manusia. Itu sebabnya apa yang tersembunyi dari mata manusia tidaklah dapat ditutupi pada pengetahuan Allah. Oleh karena itu, lebih dari sekadar berupaya agar hidup kita berkenan kepada manusia, maka kita harus menjaga agar hati nurani kita berada di dalam keadaan yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di hadapan Mahkamah Agama sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Di situ ditulis ketika mendagapi fitnaan, yaitu bahwa ia telah menajiskan bait suci. Paulus bersaksi tentang kemurahan hati nuraninya di hadapan Allah. Dengan berkata seperti demikian, Paulus menegaskan bahwa sebagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan keadaan batinia kepada Tuhan, maka ia juga siap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada semua manusia. Dengan kata lain, adalah penting untuk hidup dengan nurani yang bersih di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian
kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah nilai yang kita dapatin dari kebenaran firman Tuhan dan sebuah pelajaran yang kita petik bagaimana seorang Rasul Paulus bisa mempertanggungjawabkan hati nuraninya di hadapan Allah. Kalau dia bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, maka dia juga akan bisa membuktikan juga kepada sesamanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali kita juga terkecoh. Kita hanya selalu melihat kepada penampilan kita. Tetapi yang Tuhan lihat adalah dari hati nurani kita. Oleh sebab itu, biarlah mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu menjaga hati kita dengan benar di hadapan Tuhan. Ingat, yang menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara pandang kita terhadap keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menjaga hati kita, tetapi kita pribadi, itu bagiannya kita. Ingat, bagiannya kita. Mari kekasih Kristus, supaya kita bisa menjaga hati kita yang murni di hadapan Tuhan, maka pentingnya kita harus membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Tanpa relasi yang intim dengan Tuhan, kita sulit untuk bisa mengontrol hati kita. Biarlah pagi hari ini sama-sama kita belajar untuk tetap boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga menolong kita untuk bisa menjaga hati kita yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, jagalah diri kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Jauhkan niat jahat dari dalam batin kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa takut kepadamu. Ajarlah diri kami untuk senantiasa menghormati firman-Mu dan menaati tuntunan roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami dapat berdiri di hadapan-Mu, dan tidak hanya dengan nurani yang bersih dan dari tuduhan, tetapi dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Oleh karena pertolongan-Mu, kami akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kami kepada sesama kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu melalui tindak tanduk kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan beristirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam, dan kami boleh masuk pada hari yang baru ini. Kami juga berterima kasih untuk hari-hari baru yang telah Engkau bentangkan di hadapan kami. Kami bersyukur untuk bulan yang baru, bulan Agustus tahun 2021 ini yang telah Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih berbagai kesempatan sedang menanti di hadapan kami. Baik kesempatan untuk berbuat yang benar maupun yang tidak benar. Oleh sebab itu kami memohon agar Engkau menuntun diri kami dengan roh-Mu, supaya kami di dalam ketaatan kepada firman-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dengan demikian, hidup kami akan menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sanggupkan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon pertolongan-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang kasihi, spesial bagi seluruh keluarga warga yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menuntun kami. Berikan kami roh yang takut akan Tuhan.
supaya kami hidup berkenan, kami hidup menjaga hati kami sebaik mungkin untuk menghormati, menghargai firman-Mu dan menghormati apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi hari ini kembali hamba mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon tuntunan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati seluruh keluarga-warga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini, kepada keluarga Asaribab, kepada keluarga Epa Upuya, kepada keluarga Uniputi Peter, keluarga Samori, keluarga Auri, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Bukorpior, dan semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Berikan hati kami yang baru lagi Bapa dalam nama Yesus. Biarlah di dalam bulan yang baru, bulan Agustus ini Tuhan, kami berjalan dengan mengandalkan Engkau sepenuhnya, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan kami masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Biarlah kasih Tuhan terus menuntun kami dalam kebenaran. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu, kepada semua keluarga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan di dalam usaha pekerjaan, di dalam kegiatan aktivitas mereka sepanjang bulan ini. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua pemirsa juga dimanapun berada hari ini. Tuhan, biarlah semua kami mempersiapkan diri kami teristimewa untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala-gembala jemaat di dalam ibadah pagi maupun pada sore hari. Tuhan tolong kami sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Allah bukan sekedar ibadah, tetapi merupakan ibadah di mana kami percaya bahwa Tuhan Yesus selaku kepala gereja hadir dan kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan. Kami melihat mujizat demi mujizat terjadi karena kami perlu Tuhan di dalam nama Yesus. Biar itu terjadi atas setiap kami Bapa di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua aktivitas kami Bapa. Ibadah online ataupun onsite yang akan dilaksanakan. Ya Tuhan, kami minta pertolongan dan campur tangan-Mu. Berikan cuaca terbaik, berikan sinyal yang terbaik bagi mereka yang online. Di dalam nama Yesus, semuanya berjalan sesuai rencana kehendak Tuhan selaku kepala gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih. Hamba percaya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami, untuk semua kami sepanjang bulan Agustus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba berdoa menyertai rekan-rekan hamba yang hadir bersama dengan Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan, hamba berdoa memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan campur tangan dalam kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya. Bagi suaminya, Bapak Heri Tarudatuk, bagi kedua anaknya, hamba berdoa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka. Semakin mereka menghormati Engkau ya Allah, semakin nyata kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Sebab mereka tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, ajar hamba-hamba-Mu ini untuk hidup sungguh takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa pada saat ini bagi Ibu Desi Natalia dalam keadaan yang kurang sehat. Biarlah semua sakit penyakit yang mengganggu Ibu Desi Natalia dalam bentuk apapun juga, hamba ikat dan hamba cabut setiap akar-akar penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba minta darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada Ibu Desi di dalam nama Tuhan Yesus, dan darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Desi sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan menguatkan Ibu Desi kembali. Damai sejahtera memberikan hati yang damai bagi Ibu Desi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan turun untuk Ibu Desi dan keluarga, memberkati semua usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Demak Siahaan. Tuhan campur tangan dalam pribadinya. Berikan ketaatan kesetiaan kepada hambamu ini untuk tetap melakukan apa yang engkau mau dalam kehidupan pribadinya. Pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihnya, dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Bapa, berkati semua usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dia dapat mempertanggungjawabkan hati nuraninya yang murni di hadapan Engkau ya Allah, sehingga dia juga bisa membuktikan itu kepada sesamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menuntun, kesehatan terbaik menyertainya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, bagi anak cucunya diberkati dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup hambamu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati nuraninya tetap kepada Engkau ya Allah, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa untuk hambamu Ibu Sally Dona Siahaya. Tuhan terus berkarya, terus bekerja di dalam kehidupan pribadi hambamu, di dalam kehidupan suaminya Bapak Yosef Auri, dan juga anak kekasih Seva Auri. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh mempertanggungjawabkan kehidupan mereka selalu di hadapan Engkau. Mereka datang dengan hati nurani yang murni, yang bersih di hadapan-Mu ya Allah. Dijauhkan segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka spesial. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan turut campur tangan bagi kami. Spesial dalam persiapan ibadah-ibadah kami. Biar damai sejahtera menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam semua aktivitas Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Pemirsa, mari kita mengandalkan Kristus. Tetap nyatakan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita semua. Biarlah setiap kita menjaga hati kita yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Leni Angelina C. yang hadir. Tuhan memberkati juga. Terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MBC.